Kita beri pun sama-sama doa dalam Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berhidup. Sila lihat bilangan 343. 343.
Sila lihat lagi bilangan 344. 3, 4, 4. Pertama, kedua, ketiga,
Bersiap sedia, sama-sama berdoa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mulakan kebaktian, kepenuhan rohani KKR, Kemah Doa. Ini gereja pengasaan, sesi khotbah yang sesi pertama lah. Syukur Tuhan, inilah kita ada kesempatan mengadakan KKR atas tarian. Terlebih dahulu mari kita menghitung 469. 469. Kita datang kebaktian kebangunan rohani mendengar firman Tuhan. Karena dunia disisikan dahulu dengan tekun berdoa Roh Kudus. Roh Kudus tak ternilai, tak tercari di dunia. Terima Roh Kudus dapat masuk ke surga. Dan karunia-Nya nyata penuh buah berbahasa dalamnya. Bagai angin dan api, bagai air dan lemak. Tegas tak ternilai di dunia. Terima Roh Kudus dapat masuk ke surga. Harus mohon Roh Kudus. Firman-Nya, kekuatan melakukan firman-Nya. Tegas tak ternilai, tak tercari di dunia. Roh Kudus dapat masuk ke surga. Semua harus mohon Roh Kudus. Silakan duduk. Sebelum kita sama-sama mempelajari firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Dalam doa ini kita mohon Tuhan pimpin, memelihara kebaktian pada pagi ini berjalan dengan lancar. Dan juga Roh Tuhan melayan di antara kita, juga sama juga melayan di antara saudara-saudari di rumah masing-masing. Ya, juga kita mohon Tuhan menguatkan iman kita dan juga kita sama-sama menerima firman Tuhan. Mari kita sama-sama lutut dan berdoa. Dalam nama Yesus Kristus panjatkan doa. Haleluya.
Amin. Haleluya, saya menyampaikan salam sejahtera, salam hari Sabat kepada saudara-saudari, pendeta, dekon, rekan-rekan sekerja, dan juga seiman, saudara-saudari, kawan-kawan atas talian. Ya, selamat pagi. Syukur pada Tuhan, pada pagi ini kita ada kesempatan untuk berjumpa atas talian. Ya, untuk mengadakan KKR, Khidmat Doa Gereja Penguasaan pada tahun 2021. Ya, syukur pada Tuhan lah. Masih kita ada suatu ruang, satu kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan. Ya. Itulah pada pagi ini saya mengkongsikan firman Tuhan yang berjudul Hidup sebagai anak-anak baru. Hidup sebagai anak-anak baru. Ya, kita lihat ini pada zaman sekarang, ya selalu kita akan
nampak satu perkataan atau kita dengar hidup norma baru. Itulah satu kehidupan yang baru kita pada zaman sekarang. Ya, itulah kita boleh lihat ini sebab COVID pandemic ini. Ya, kita ini inilah hidup yang baru, yang kita banyak SOP, banyaklah yang kita akan hadapilah banyak cabaran juga. Ya. Pada zaman ini pun satu teknologi yang baru. Ya, kita lihat handphone kita. Ya, ada ini banyak fungsi-fungsi bagi smartphone. Ya, untuk kita lebih senang. Sekarang kita atas talian lagi untuk mendengar firman Tuhan. Ya, syukur kepada Tuhan, ini teknologi yang baru dan begitu baik untuk kehidupan kita semua. Ya, itulah dalam Alkitab memberitahukan kepada kita. Ya, kita pun berusaha belajar hidup sebagai anak-anak baru, manusia baru. Walaupun cara pelaksanaan atau teknologi yang semakin baru ini, tapi syukur pada Tuhan, firman kebenaran Tuhan tetap sama. Tetap sama. Apa yang kita belajar itulah tetap akan berguna atau bermanfaat dalam iman kepercayaan kita. Untuk membangunkan iman kepercayaan kita. Itulah kita nih selalu berusaha hidup sebagai anak-anak baru. Anak-anak baru. Sebelum itu mari kita lihat Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 3. Injil Yohanes pasal 3. Kita lihat ayat ketiga. Ayat 3. Yohanes pasal 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." 4. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" 5. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, inilah suatu perbualan antara Tuhan Yesus sama Nikodemus. Itulah sini Tuhan berfirman mengenai ini kebenaran mengenai baptisan air dan baptisan roh. Itulah menerima Roh Kudus. Dilahirkan dalam air, itulah dilahirkan dalam baptisan Tuhan, itulah akan dilahir kembali. Dan dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Sama juga dengan baptisan roh, menerima Roh Kudus, dibaptis di dalam roh. Itulah dilahir kembali di dalam Tuhan, menjadi milik Tuhan. Kita pada hari ini syukur kepada Tuhan. Kita telah dilahir kembali. Kita telah diterima baptisan air yang disediakan oleh Tuhan kepada umat manusia. Itulah kita telah dilahir kembali menjadi milik Tuhan. Inilah sesuatu yang sangat bersyukur dan sangat berbahagia. Kita telah milik Tuhan. Itulah senantiasa kita mengingat-ingati kasih Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan.
Selain di sini mengenai dilahirkan dalam baptisan air, ya Tuhan juga benar berkata. Ya, dalam Alkitab juga benar menasihat kita. Kita lihat 2 Korintus. 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Baik. Di sini juga memberitahukan kepada kita, sesiapa yang di dalam Kristus, Tuhan, ini adalah ciptaan baru. Ya, yang lama itu sudah berlalu, tetapi ya ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah kita telah menjadi orang-orang yang baru di dalam Tuhan. Kita lihat lagi buku Roma. Kita lihat lagi buku Roma pasal 5. Minta maaf, kita lihat buku Roma pasal 6. Buku Roma pasal 6 ayat 3. Buku Roma pasal 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sememangnya sini adalah catat mengenai firman baptisan. Ya, kita telah baptis di dalam Tuhan, baptis dalam kematian Dia, dan juga bangkit sama seperti Kristus. Kita lihat lagi ayat 11. Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Ya, sini seterusnya mengatakan, ya, kita telah dibaptis di dalam Tuhan. Nah, tetapi sini juga terus menasihati kita harus hidup sebagai hidup bagi Tuhan, hidup bagi anak-anak yang baru, manusia yang baru. Sememangnya inilah dari banyak segi perbuatan, kehidupan, petuturan, hati kita dan sebagainya. Itulah kita berusaha hidup sebagai anak-anak yang baru. Baik, itulah kita ini ya seperti yang dinasihatilah dalam Paulus. Kita ini berusaha dan mengejarkan satu kesempurnaan di dalam Tuhan. Hidup sebagai anak-anak yang baru. Baik, sekarang kita rujuk Efesus. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Ini baik, pasal 4 ayat 24.
Efesus pasal 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusannya sesungguhnya. Ya, baik. Itulah sekarang saya akan mengkongsikan beberapa butir sama-sama menjadi renungan bagi kita semua, pelajaran bagi kita semua untuk mengejarkan atau berusaha menjadi anak-anak baru di mata Tuhan. Bagaimana kita hidup sebagai anak-anak baru? Yang pertama kita lihat ayat 22. Efesus pasal 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Baik, yang pertama, putihan pertama, menanggalkan manusia lama. Menanggalkan manusia lama. Baik. Itulah kita ini hidup sebagai anak-anak baru. Yang pertama harus menanggalkan ini manusia lama ini. Manusia lama ini. Ya. Itulah. Pada hari ini kita telah milik Tuhan. Ya, milik Tuhan. Jadi itulah yang lama, kehidupan yang orang lama itulah harus ditanggalkan. Seperti satu baju yang lama. Sama seperti baju yang lama. Ya. Kalau ada baju yang sudah lama kita dipakai, ya barangkali ada lubang sudah, ada ini koyak-koyak sedikit, atau barangkali tidak dapat muat lagi bagi badan kita. Ya, tidak dapat dipakai lagi. Ya, sememangnya itulah kalau tidak muat lagi, ya tidak dapat dipakai lagi. Sememangnya kita kasih tanggalkan. Kita kasih tanggalkan. Ya, itulah. Kalau barangkali ini pakaian lama ini, ya, barangkali lah ada tidak sesuai lagi, tidak cantik dilihat lagi, ya barangkali akan menjejaskan tubuh badan kita yang baru itulah. Ya, itulah sememangnya kita akan tanggalkan baju yang lama ini, ya tidak sesuai lagi. Kita akan memakai baju yang baru. Itulah menyesuaikan dan juga akan ini akan kita bilang mencantikkanlah ya tubuh badan kita. Oke. Itulah kita yang pertama kita menanggalkan ya manusia lama ini. Itulah seperti kita pada hari ini, kita ini ya hidup di dalam Tuhan. Ya, itulah sememangnya yang lama ini memang yang tidak baik. Seperti nafsu yang menyesatkan dan juga nafsu yang membinasakan. Ya, kita lihat lagi seperti sebelah bagi yang telah saya kongsikan, kita lihat balik 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes kita lihat ini pasal 2. Ayat 16. Pasal 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukankah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Baik, inilah sememangnya apa yang dari dunia ini ya, telah dicatat di sini.
Itulah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya, semua ini macam seperti manusia lama, pakaian lama. Ya, yang akan menyesatkan kita. Ya, ini akan menyesatkan kehidupan kita. Ya, semua ini keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang dari dunia ini sebenarnya apakah fungsi ketiga-tiga ini? Ya, fungsi ketiga-tiga ini bukan untuk membawa manfaat dalam hidup kita. Ya, bukan membawa satu kebaikan dalam hidup kita. Tetapi, ya tujuan ketiga-tiga ini adalah untuk menyesatkan kita. Akhirnya kita akan jauh dari Tuhan. Dan akhir sekali akan menemui kebinasaan. Ya, itulah kita ini harus menanggalkan ya manusia lama ini supaya kita tidak disesatkan oleh semua ini. Ya, itulah kita hari ini pun selalu berjaga-jaga. Ya, kalau sama seperti kita pada hari ini. Ya, dulu sebelum kita masuk di dalam Tuhan, masuk dalam gereja benar, itulah kalau ada simpan, seperti kita contohlah, simpan macam ini barang-barang yang tidak baik, barang-barang yang berhalal, ya inilah semua barang-barang tidak baik. Ya, itulah selalu dinasihati oleh tekon, oleh pendeta, ya semua ini harus ditangkalkan, ya harus buang semua dan harus dibakarkan, ya itulah harus tanggalkan semua ini. Ya, sebab kalau tidak, kalau masih kasih simpan, itulah akan terus-menerus menyesatkan kehidupan Kristen kita. Ya akhirnya tidak akan mendapat satu damai sejahtera dari Tuhan. Sebab ini sama seperti satu alat atau barang untuk memisahkan kita sama Tuhan. Ya, memisahkan kita sama Tuhan. Ya, itulah akan memisahkan kita dengan kemurnian Tuhan, kesucian Tuhan. Ya, itulah pun kita untuk menanggalkan barang-barang lama ini. Barang-barang yang lama yang menyesatkan ini. Ya, kita lihat dari Alkitab. Ada seorang tokoh yang bernama Zakius. Kita lihat Lukas. Mari kita lihat Injil Lukas pasal 19. Injil Lukas pasal 19 ayat 2. Lukas 19 ayat 2. Ayat 2, di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Baik. Ya, inilah kisah mengenai Zakius. Ya. Pokok Zakius nih. Ya, jadi di sini mencatatkan dia adalah seorang kepala pemungut cukai, seorang yang kaya. Ya, kita tahu pemungut cukai yang pada zaman itu, pada zaman masyarakat itulah sememangnya mereka ada banyak tabiat yang tidak baik, perlakuan yang tidak baik. Ya, itulah kenapa ramai orang tidak suka mereka. Ya, ramai orang menganggap pemungut cukai adalah orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa. Kita lihat ayat 7. Ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Baik.
Waktu itu Tuhan Yesus ingin menumpangkan di rumah Zakius. Ya. Zakius pun segera turun dari pohon ara dan menerima Yesus dengan sukacita. Ya, waktu itu semua orang nampak, ya melihat hal itu tanpa sungguh-sungguh. Ya, kenapa Tuhan menumpang di rumah orang berdosa ini? Ya, kalau kita lihat dari sini, ya sememangnya pemungut cukai waktu itu sememangnya suka menindas umat. Nah, mereka menintaskan yang miskin. Ya, itulah pemungut cukai waktu itu. Pun kenapa ramai orang tidak suka mereka. Ya, Zakius pun begitu. Zakius pun begitu. Tetapi kita lihat ini. Kita lihat ayat 8. Ayat 8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ya, kita lihat, ini Zakius ini. Setelah dipanggil, diterima oleh Tuhan Yesus. Dia terus menangkalkan manusia lama dia. Ya, sesiapakah orang miskin atau seseorang yang dia beres atau dia tindas, dia terus kembalikan segala. Sini mengatakan 4 kali lipat. Dia juga akan memberikan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang perlukan. Ya, jadi inilah suatu perubahan yang begitu baik sekali. Itulah satu contoh yang begitu baik, menanggalkan perbuatan atau perlakuan yang tidak baik. Menjadi pengikut Tuhan yang baik. Itulah kita boleh mencontohi tokoh Zakius di sini. Menanggalkan manusia lama. Ya, itulah kita hidup sebagai anak-anak baru. Yang pertama, itulah harus kita menanggalkan manusia lama ini. Sebagai contoh ada tabiat yang tidak baik, perlakuan yang kurang baik, atau pikiran yang jahat. Itulah semua ini kitalah berusaha untuk menanggalkan. Ini yang pertama, putih yang pertama, kita hidup sebagai anak-anak baru. Yang pertama, menanggalkan manusia lama. Baik, yang kedua. Apalagi yang putih yang kedua, boleh kita sama-sama belajar, kita rujuk balik Efesus. Baik, kita lihat Efesus pasal ini keempat. Efesus pasal 4 ayat 21. Efesus pasal 4 ayat 21. Kerana kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Baik. Yang kedua, kalau kita ingin hidup sebagai manusia, anak-anak baru, itulah kita harus selalu tetap menerima pengajaran firman Tuhan. Ya, menerima. Bukan menolak, tapi menerima. Ya, menerima pengajaran Tuhan. Ya, itulah pada hari ini kita ini pun sebagai umat Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan alam semesta ini. Ya, itulah kalau kita percaya kepada Tuhan alam semesta ini,
Itulah semestinya kita pun mendengar dan menerima kata-kata atau firman kebenaran Tuhan. Ya, sememangnya begitu. Oh, sebab kita percaya. Ya, kita menerima, mendengar firman Tuhan. Ya, itulah kita menerimanya juga menurut perintah Tuhan. Nah, itulah kita menjalankan satu kehidupan yang baru. Ya, menerima firman Tuhan. Ya, kalau kita lihat pada waktu umat Israel keluar dari Mesir, ya Tuhan memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Ya, lepas keluar dari Mesir, Tuhan menyampaikan firman-firman Tuhan dan hukum-hukum juga perintah-perintah Tuhan kepada mereka. Ya, kepada mereka. Kita boleh lihat ini Keluaran. Kita boleh lihat Keluaran. Kita rujuk Ulangan lah. Buku Ulangan pasal 5. Ulangan pasal 5 ayat 1. Buku Ulangan pasal 5 ayat 1. Ayat 1. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel ketetapan dan peraturan yang pada hari ini ku perdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya ya dengan setia. Kita lihat ayat 2. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Kita terus lihat ayat 5. Baik, ayat 5. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Dan ia berfirman, 6. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Inilah seterusnya adalah catat mengenai hukum-hukum ke-10 firman. Baik, kita terus lihat ayat 22. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaatmu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan dan kegelapan, dan tidak ditampakkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 batu, lalu diberikannya kepadaku. Baik. Nah, inilah seperti yang dikatakan. Inilah waktu Tuhan memberikan firman ke-10 firman perintah kepada umat Israel supaya mereka dengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup mereka. Ya, Tuhan mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Baik. Ya. Waktu umat Israel berada di Mesir selama lebih kurang 400 tahun lah. Begitu lama sekali. Mereka berada di tanah Mesir. Ya, 400 lebih kurang lah 400 tahun. Ya. Jadi, waktu mereka berada di Mesir, sememangnya mereka dipengaruhi dengan ajaran-ajaran agama Mesir. Ya, ada banyak didikan di sana, di Mesir. Ya, di Mesir. Jadi, sememangnya Tuhan telah membawa mereka keluar dari Mesir sememangnya. Sudah merintasi ini Laut Merah. Ya, sememangnya ini
berkat Tuhan, inilah kuasa Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Ya, itulah mereka bersyukur pada Tuhan. Tetapi langkah yang seterusnya itulah Tuhan memberikan firman perintah kepada mereka. Ya, supaya itulah mereka tidak lagi ada ini tidak lagi ada ini ajaran-ajaran Mesir di dalam hati mereka, supaya mereka berubah. Ya, berubah. Ya, kalau kita lihat waktu umat membuat ini anak lembu emas ini, sememangnya konsep ini dari konsep Mesir itu. Ya. Jadi apakah maksud di sini? Apakah yang boleh kita belajar? Itulah umat Israel masih ada konsep ajaran Mesir waktu itu. Nah, jadi Tuhan di sini telah akan menyampaikan firman yang benar, perintah yang benar kepada mereka, supaya mereka terima semua firman ini dan menjalankan satu hidup yang baru. Ya, itulah yang kita boleh belajar di sini. Nah, itulah Mesir adalah sama seumpamaan dunia pada hari ini, dunia yang berdosa ini. Ya, kita keluar dari Mesir, maksud kita telah keluar dari dunia ini, telah disucikan oleh darah Tuhan, dikuduskan oleh darah Tuhan, dan kita telah milik Tuhan. Kita sudah berada di dalam Tuhan. Ya, berada di dalam Tuhan. Ya, jadi lepas itu, itulah kita menerima firman Tuhan. Sama seperti umat Israel menerima perintah dan hukum-hukum Tuhan. Ya, itulah dapat hidup sebagai manusia yang baru. Ya, itulah kita hari ini seperti KKR kita pada hari inilah, atau kebaktian atas talian yang setiap minggu, itulah pun ya satu saluran yang baik untuk kita menerima ajaran-ajaran Tuhan, firman Tuhan. Ya, seperti sini juga mengadakan ke-10 firman, ke-10 hukum, ya ke-10 hukum. Ya, itulah biasa kita dengarlah dari waktu kelas pendidikan agama. Tapi kalau kita bilang dulu masih boleh KKR dengan berkumpul-kumpul di aula gereja, ya waktu itu masih ada sakramen baptisan. Ya, itulah. Sebelum ada sakramen baptisan, kita ada menyampaikan khotbah mengenai sakramen baptisan. Sememangnya kita akan sentuh tentang hukum 10 ini. Ya, hukum 10. Ya, itulah kita pun selalu mendengar firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Ya, itulah. Seperti dalam ayat 12. Ya, ayat 12. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya, ini salah satu perintah yang sangat penting disampaikan. Itulah juga kita pada hari ini juga selalu kita ingat dan pegang hari Sabat. Ya, itulah seperti hari ini. Hari ini hari Sabat yang dikuduskan. Ya, kita pun dengan hati yang tenang, dengan hati yang suci untuk memegang hari Sabat. Ya, juga kita selalu menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus. Ya, itulah ada banyak di sini. Ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya,
hormatilah ayahmu dan ibumu. Sebab yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya, inilah pun perintah mengenai taat dan hormat kepada ibu bapak. Ya, ada lagi, jangan membunuh, jangan mencuri. Ya, itulah banyak firman yang kita boleh terima dari Tuhan. Terima dari Tuhan. Ya, itulah semua firman atau perintah ini kita terima dengan amin. Ya, kita terima dengan amin. Ya, kita boleh lihat Ulangan pasal 27. Ulangan pasal 27 kita lihat ya dari ayat 11 hingga ayat 26 ini. Ya, kita lihat ini. 15 lah, kita lihat ayat 15. Ulangan pasal 27 ayat 15. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung duangan suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang dan yang mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Ya, 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Ya, kita boleh lihat ayat 26. 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Ya, di sini ya ada catat tentang sahutan bangsa Israel waktu menerima ini firman Tuhan. Itu memang zaman itulah zaman orang Israel. Sememangnya kita hari ini amin pun amin di dalam hati saja. Ya. Jadi amin ini maksud dia sesungguhnya, ya sesungguhnya, benar-benar, ya sesungguhnya. Ya, jadi maksud dia orang Israel sini waktu mereka menerima firman Tuhan, mereka terima dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar, sesungguhnya. Ya, itulah kita pun ya hidup sebagai anak-anak baru, kita pun tetap selalu menerima firman yang benar, menerima ini perintah Tuhan, selalu mempelajari firman Tuhan. Itulah kita akan menjadi suatu anak yang baru di mata Tuhan. Ya, selain kita menjadi pendengar firman, kita pun menjadi pelaku firman. Kita pun selalu melakukan hukum-hukum Tuhan. Seperti ayat 26 di sini mengatakan, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Ya, dengan perbuatan. Ya, itulah kita melakukan firman Tuhan juga. Baik. Inilah rasanya, inilah perkongsian yang sempat saya sampaikan pada sesi ini. Itulah hidup sebagai anak-anak baru. Yang pertama harus menangkalkan manusia lama. Yang kedua menerima ajaran atau firman Tuhan dan juga harus menurutinya. Ya, syukur pada Tuhan, perkongsian yang sempat saya sampaikan sampai di sini. Semoga Tuhan terus memelihara dan memberkati. Syukur pada Tuhan, perkongsian sampai di sini. Mari kita sama-sama doa dalam hati, berdoa dalam hati. Amin. Nah, kita rehat sebentar, nanti kita balik sini untuk sesi khotbah yang sesi kedua lah.
Thank you.